sehat afiat sehingga Allah masih saja meringankan langkah kita untuk melaksanakan beberapa rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan ibadah yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan kesemuanya itu akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para sepuh, para alim ulama, sebelum kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Dian, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, terkhusus untuk sanak famili keluarga kita yang sedang sakit, jamaah Masjid Al-Ikhlas, dan keluarga kita, sanak famili kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kekhilafan-nya, Allah terima segala amal baiknya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Terkhusus untuk keluarga kita, saudara muslim kita yang berada di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk rakyat Palestina. Dan kemarin bangsa Indonesia melaksanakan hari kemerdekaannya yang ke-79. Mari kita berdoa semoga negara Indonesia menjadi negara yang aman dan tentram, diberi pemimpin yang amanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Tafadhal al-mas'ul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini jadwalnya seharusnya adalah jadwal guru kita Ustadz Azhar, karena beliau berhalangan dan menginformasikan tadi malam beliau dalam kondisi yang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan izinkan pagi hari ini saya sharing dengan jamaah sekalian. Nah, sesungguhnya jamaah sekalian mungkin secara keilmuan dan secara pemahaman banyak yang jauh lebih dari saya, tetapi izin untuk sharing dan berbagi terkait beberapa hal yang insya Allah ini bermanfaat untuk saya secara pribadi dan bermanfaat untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Bahkan nikmat iman ini sendiri disebutkan di dalam Al-Quran menjadi nikmat terakhir yang kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat.
Maka di dalam Al-Quran ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat terakhir ini, bahwa hari ini sudah aku sempurnakan kepada kalian agamaku. Jadi agamanya sudah disempurnakan seluruhnya, ajaran-ajarannya. Wa atmamtu alaikum, dan aku sudah sempurnakan dan berikan kalian nikmati. Sudah sempurnakan nikmat itu untuk kalian. Apa nikmatnya? Raditu lakumul Islam madina. Saya ridho untuk kalian agama Islam ini menjadi agama yang kalian anut sampai nanti akhir kelak. Jadi artinya nikmat iman ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan, yang kemudian juga sebagai penutup dari rangkaian risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan wafat. Nah, iman itu sifatnya yazidu wa yanqus. Iman itu sifatnya dia akan bertambah dan berkurang. Makanya jangan heran kalau kemudian di suatu saat kita tiba-tiba merasa malas melakukan ibadah atau melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan karena posisi iman kita mungkin sedang yanqus, sedang berkurang. Nah, bagaimana kemudian bertambahnya dan berkurangnya? Kata Imam Al-Ghazali di dalam bukunya, beliau menyampaikan al-imanu yazidu bit-ta'ah, bahwa iman itu dia akan bertambahnya dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi cara kita untuk kemudian menaikkan keimanan kita kembali adalah ya lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketaatan itu kita lakukan setiap hari, setiap aktivitas yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu secara otomatis akan naik kembali. Maka kalau imannya sudah naik kembali, nah, jangan sampai kemudian turun lagi. Kenapa? Karena kalau kita melakukan maksiat, maka iman itu akan turun kembali. Nah, maka buat mereka-mereka yang pelaku maksiat, ketika mereka sudah melakukan maksiat terus-menerus, maka imannya semakin turun, semakin turun, semakin turun. Akhirnya kemudian mereka tidak punya keimanan, bahasanya tidak, imannya sudah di batas titik terendah. Maka wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan di dalam hadisnya tentang ada satu bagian anggota tubuh yang di dalam, kalau kemudian ada titik noktah hitam di dalam tubuh itu, maka dia akan merusak seluruhnya, itu hati. Yaitulah yang kemudian faktor kemaksiatan yang hadir di dalam hati kita kemudian membuat titik hitam. Sehingga ketika kemaksiatan itu semakin banyak kita lakukan, semakin sering kita lakukan, maka titik hitam itu akan semakin banyak di dalam hati kita. Sehingga ketika sudah hatinya sudah hitam semua, dia tertutup dengan kebaikan. Walaupun mungkin di dalam hatinya masih ada keimanan kepada Allah, tetapi tertutup untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, makanya ini pentingnya kenapa kemudian kita selalu membersihkan hati kita dan menjaga hati kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Bapak-bapak sekalian yang rahimakumullah. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tanggal 17 Agustus kita selalu memberikan, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang besar juga kepada kita. Nikmat yang besar itu berupa nikmat kemerdekaan. Nah, ketika kita diberikan nikmat kemerdekaan, maka kita selalu melaksanakannya dengan peringatan-peringatan, ya, dengan upacara, dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dan itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk cinta tanah air kita. Kalau dulu misalnya para pejuang, mereka bentuk cinta tanah airnya adalah mempertahankan negeri ini dari para penjajah. Nah, kalau kita kemudian melaksanakan bentuk syukur wujud cinta tanah airnya adalah dengan
memperingati kemerdekaan setiap tahun. Nah, tetapi yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya cinta tanah air itu adalah bagian dari fitrah. Cinta tanah air itu fitrah yang memang Allah hadirkan kepada setiap manusia. Jadi kalau kita bicara tentang fitrah, fitrah itu adalah sesuatu yang memang Allah sudah hadirkan dan sesuatu saat mungkin akan kita dapatkan, akan kita keluarkan. Contoh misalnya ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis tentang kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap orang yang terlahir ke dunia ini dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya itu yang di sini disebutkan fitrah adalah keimanan, karena iman itu adalah fitrah. Setiap manusia siapapun yang hadir, dia mau muslim ataupun non muslim, yang dilahirkan ke dunia ini fitrahnya adalah keimanan. Maka ketika kemudian semuanya beriman, ditambahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, kecuali nanti ketika dia tergantung dari orang tuanya, fa bawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tergantung dari orang tuanya yang akan menjadikan dia Nasrani atau Majusi atau Yahudi. Tetapi secara fitrahnya adalah keimanan. Jadi setiap orang itu secara fitrahnya dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau kemudian ada orang-orang yang misalnya dia sudah tidak beriman, dia lahir dalam keadaan beriman kepada Allah, tapi kemudian sama orang tuanya diarahkan menjadi non muslim. Nah, itu suatu saat ketika dia mendengarkan azan atau kemudian dia membaca Al-Quran, tiba-tiba dia tertarik, sesungguhnya dia sedang menghadirkan fitrahnya kembali. Jadi fitrah itu sesuatu yang memang Allah hadirkan kepada diri kita masing-masing, sesuatu yang wajar. Karena memang itu sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap diri manusia. Nah, fitrahnya cinta tanah air itu juga adalah fitrah yang memang Allah hadirkan kepada setiap manusia. Contoh Rasulullah SAW saja, ketika beliau diusir dari Mekah, akan hijrah ke Madinah. Nah, itu diusir dari Mekah oleh penduduk Mekah, beliau bersama Abu Bakar, bersama Abu Bakar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah SAW sampai di Gua Sur, beliau kemudian menghadap ke kota Mekah. Kemudian melihat dari kejauhan, kota Mekah itu dilihat dari kejauhan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau menangis seraya kemudian mengatakan, seandainya kaumku tidak mengusirku, maka aku tidak akan pernah pergi dari tanah kelahiran, tempat kelahiran, tempat yang aku cintai, kata Rasul. Nah, itu kan fitrahnya Rasulullah SAW sebagai manusia saja, itu kemudian hadir fitrahnya, cinta kepada negerinya, cinta kepada tanah airnya, cinta kepada kota Mekah yang dia cintai. Itu adalah fitrah, keluar sedih, rasa sedih. Makanya kalau kemudian kita tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa sedih kepada negeri kita atas apa yang terjadi di negeri ini, seharusnya fitrah ini keluar. Kenapa? Karena itu adalah fitrah yang Allah hadirkan kepada kita. Nah, kalau itu sudah dihadirkan kepada kita, apapun yang terjadi di negeri ini kita harus bangga, kemudian kita harus memberikan kontribusi yang besar buat negeri ini sebagai bentuk dari menghadirkan fitrah kita. Nah, itu maka kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya tadi selain memperingati kemerdekaan dengan berbagai kegiatan, ya kita lakukan apa kontribusi yang kemudian kita bisa lakukan untuk negeri ini, minimal dari lingkungan yang terkecil terlebih dahulu. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini izinkan saya ingin sharing terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan, sesungguhnya setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan, bahkan aktivitas di luar ibadah yang kita lakukan, itu sesungguhnya muaranya, nanti ujungnya
itu adalah bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan itu membangun kedekatan dengan Allah. Kemudian zakat yang kita lakukan, walaupun itu adalah muamalah ma'an nas gitu, itu bagian dari muamalah dengan manusia, ibadah sosial, tetapi ujungnya adalah membangun kedekatan dengan Allah. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan, bahkan aktivitas pekerjaan pun, ujungnya sebenarnya adalah membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala pun sebenarnya sudah mendeklarasikan diri di dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu dekat dengan kita. Jadi surat Al-Baqarah ketika Allah membahas tentang puasa, di situ dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi deklarasinya Allah disampaikan kepada hamba-hambanya, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, atau bahasanya meminta kepadaku, sampaikan kepada mereka bahwa aku ini dekat. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi Allah juga sudah mendeklarasikan diri. Allah sudah menyampaikan kepada hamba-hambanya bahwa kita dekat. Nah, bagaimana kemudian kita menginginkan kedekatan itu bisa benar-benar tersambung, karena Allah mendeklarasikan diri dengan dekat, kemudian kita melakukan aktivitas ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bagaimana kemudian bisa tersambung? Jangan sampai kemudian ibadah yang kita lakukan selama bertahun-tahun, tapi kita tidak merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aktivitas yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala di luar aktivitas ibadah, misalnya sholat, zakat, dan lain-lain, aktivitas pekerjaan kita, itu pun tidak mampu menghadirkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus jadi pertanyaan buat kita. Karena para sahabat Rasulullah SAW, bahkan kalau kemudian kita lihat di Al-Quran pun, mereka selalu membangun kedekatan dengan Allah, sehingga ketika ada permasalahan atau kesulitan-kesulitan hidup pun, itu yang dicari bukan orang lain, tetapi yang dicari pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat. Ini kita bisa lihat di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah para nabi yang kemudian luar biasa kisah-kisah mereka. Karena Al-Quran itu kan isinya sebenarnya tidak jauh dari kisah-kisah. Jadi kalau kita pelajari Al-Quran, isinya ya tentang kisah-kisah. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana para nabi, kita lihat dari sisi manusianya, bukan dari sisi nabinya ini. Kita lihat dari sisi manusianya, bagaimana mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika punya permasalahan, ketika punya kesulitan hidup, yang dicari pertama kali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 90. Itu ada kisah beberapa nabi. Tapi saya coba ambil beberapa saja ini. Karena ini kalau kita baca kisahnya satu persatu, itu akan luar biasa lama dan luar biasa akan menemukan keajaiban-keajaiban dari kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini. Kisah yang pertama tentang Ayub di ayat 83, tentang Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan wa ayyuba, dan ingatlah. Jamaah rahimakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala membuat firman di dalam Al-Quran, kalau berfirman di dalam Al-Quran dengan kata wa di depannya, dengan terjemahan ingatlah, itu sebenarnya adalah pesan kepada seluruh umat manusia untuk bisa merenungi apa yang disampaikan Allah di ayat tersebut, dan nanti menjadi pembelajaran yang luar biasa untuk siapapun yang sedang membaca ayat itu. Jadi ketika menyampaikan wa ayyuba, dan ingatlah dengan kisah Ayub, maka sesungguhnya Allah ingin menyampaikan kepada siapapun yang membaca ayat ini
Silahkan kalian pelajari kisah Ayub, nanti kalian akan menemukan pelajaran yang luar biasa. Nah, itu ketika Allah menyebutnya dengan kata wa, dan ingatlah wa ayyuba. Nah, apa yang kemudian Allah sampaikan wa ayyuba iznada rabbahu. Allah menyampaikan kisahnya belakangan, tetapi di depannya Allah sampaikan dulu ketika Ayub itu iznada rabbahu. Ketika Ayub kemudian dia berdoa memohon kepada Allah. Jadi aktivitas memohon ingat kepada Allahnya didahulukan daripada kisahnya terlebih dahulu. Ini ingin menegaskan kepada kita semuanya bahwa mereka-mereka itu sebelum Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita bahwa Ayub ini dia ingat terlebih dahulu sebelum nanti kisahnya disampaikan. Nabi Ayub ini adalah orang yang beliau itu ingat kepada Allah terlebih dahulu terhadap kesulitan yang dia hadapi sebelum Allah sampaikan kisahnya. Jadi luar biasanya begitu Allah. Jadi Allah menyampaikan iznada rabbahu, ingatlah ketika Nabi Ayub itu berdoa mengingat kepada Allah terhadap kesulitan yang dia hadapi. Jadi yang didahulukan itu bukan kemudian kisahnya disampaikan, baru kemudian di akhir baru Ayub ingat kepada Allah, tidak. Tetapi yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iznada rabbahu, ingatlah ketika Nabi Ayub itu ingat kepada Allah, baru kemudian Allah sampaikan kisahnya. Apa kisahnya Nabi Ayub? Nabi Ayub adalah seorang hamba Allah yang diuji dengan penyakit. Saya yakin semuanya sudah tahu gitu. Penyakit Nabi Ayub itu adalah penyakit kulit. Kalau bahasa sekarang kusta. Tetapi dalam sebuah riwayat disebutkan penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub itu adalah penyakit yang dia tidak dirasakan oleh umat sebelumnya dan tidak akan dirasakan oleh umat setelahnya. Jadi hanya Nabi Ayub saja ujiannya. Kan luar biasa, hanya satu manusia yang merasakan sakitnya seperti itu. Nabi Ayub saja ujiannya. Jadi kan umat sebelumnya tidak pernah merasakan sakitnya yang dirasakan oleh Nabi Ayub, dan kita tidak akan pernah merasakan sakitnya yang dirasakan oleh Nabi Ayub. Jadi penyakitnya penyakit kulit. Nah, penyakit kulit ini mungkin dari awal biasa saja, tapi kemudian lama-kelamaan menjalar ke seluruh anggota tubuhnya. Nah, ketika mendapatkan penyakit ini, itu kan keluarganya itu kan Ayub berobat di sana. Ya Nabi Ayub tetap berikhtiar kemudian berusaha untuk bisa mengobati penyakit itu agar bisa sembuh. Itu sudah dilakukan oleh Nabi Ayub, ikhtiar kemana-mana, sampai kemudian tidak sembuh juga. Nah, ketika belum sembuh juga Allah belum berikan kesembuhan, satu persatu keluarganya meninggalkannya. Bahkan pengikut-pengikutnya juga kemudian meninggalkannya. Ya kenapa? Karena mereka khawatir akan tertular dengan penyakitnya Nabi Ayub. Sampai kemudian istrinya bertanya kepada Nabi Ayub, "Ya Ayub, engkau ini seorang nabi gitu. Kenapa tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera menyelesaikan permasalahan hidupmu? Yaitu tadi menyembuhkan penyakitmu. Minta saja sama Allah," kata istrinya. Istrinya protes. Tapi apa kemudian kata Nabi Ayub? Berapa lama kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah selama 30 tahun. Lalu berapa lama saya diuji dengan penyakit ini? Diuji baru 14 tahun. Baru 14 tahun kan diuji. 14 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu, 14 tahun. Lalu apa kata Nabi Ayub? Kita diuji baru 14 tahun, sementara kita sudah diberi nikmat 30 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya malu, saya minta sama Allah untuk diberikan kesembuhan dari ujian. Ya, karena kesabaran beliau. Ya, jadi luar biasa Nabi Ayub ini. Nah, ketika kemudian akhirnya Nabi Ayub mengadukan ini kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir itu, kan Nabi Ayub berdoa, ingat kepada Allah, meminta kepada Allah untuk kesembuhannya. Kenapa? Karena anni massaniyadurru, bahwa ternyata penyakit yang terjadi pada saya ini itu mengganggu ibadah saya.
maka kemudian dia meminta sama Allah, ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu ibadah saya, maka aku memohon kepadamu untuk memperingan penyakitku agar ibadahku bisa berjalan, tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, luar biasa Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu-ibu. Ketika penyakit itu sudah mengganggu ibadahnya, baru Nabi Ayub meminta sama Allah. Nah, kalau kita baru 1 hari misalnya, kena sakit gigi saja 1 hari, kan luar biasa kita protesnya, lu kenapa nggak sembuh-sembuh? Setiap orang disalahkan, siapa yang masuk ke rumah kita disalahkan, tukang paket yang ngantar paket saja disalahkan, paket berisik amatnya ini. Saya kan gitu, kita nggak tahu orang lagi sakit gigi, padahal itu baru 1 hari. Ya. Nah, ketika kemudian kita merasakan sakit di dalam diri kita, ternyata sakit itu mengganggu ibadah kita, baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun kemudian menjadi salah satu adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu ketika kita memohon kepada Allah, sampaikan manfaat dari apa yang kita minta untuk ibadah. Kalau kita misalnya meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya punya rumah yang luas, yang ini. Tapi tiap hari kita berdoanya minta rumah luas, rumah yang besar, rumah yang ini. Kita tidak menyampaikan apa manfaat dari manfaat ibadah dari rumah itu. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rumah itu buat kita. Tetapi kalau kemudian, ya Allah, saya ingin rumah, dan dengan rumah itu saya ingin nanti bisa menjalankan sholat dengan baik. Saya ingin nanti dengan rumah itu bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sampaikan di dalam doa kita, itu adab dalam doa. Ya. Jadi ketika misalnya kita berdoa juga meminta kendaraan, ya Allah saya ingin ganti mobil. Tapi kita tidak pernah meminta bahwa dengan mobil itu bisa ada aktivitas ibadah yang kita lakukan, ya nanti mungkin bisa jadi dikasih, tetapi itu tidak akan berkah hasilnya. Tapi sampaikan, ya Allah, saya minta kendaraan. Dengan kendaraan itu, insya Allah ini akan saya bisa menyambung silaturahim dengan seluruh keluarga saya. Bisa menyambung silaturahim dengan dengan kolega-kolega terdekat. Dengan kendaraan itu mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah saya untuk bisa semakin dekat dengan Allah. Sampaikan bahwa ada manfaat dari apa yang kita minta untuk kegiatan ibadah. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nah, singkat ceritanya, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ayub alaihissalam sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa bahwa itu adalah penyakitnya sudah mengganggu ibadahnya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kesembuhan. Wa anta arhamur rahimin. Nah, ketika kemudian engkau adalah maha pengasih, kata Nabi Ayub. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Memberikan kesembuhan otomatis langsung dikabulkan. Nah, luar biasa kan, berdoa iznada rabbahu anni massaniyad durru gitu. Ketika dia Nabi Ayub kemudian berdoa, itu kan singkat ya. Kalau di dalam bahasa Arab ketika ada kata itu adalah sesuatu yang tiba-tiba, yang secara singkat gitu. Ketika dia berdoa secara tiba-tiba, secara singkat, Allah langsung kemudian mengabulkan permintaannya. Nah, itu luar biasa. Jadi ketika Nabi Ayub ingat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa penyakitnya sudah mengganggu ibadahnya, maka pada saat itu juga kemudian Allah langsung mengabulkan permintaannya. Sembuh langsung. Besoknya sembuh. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan seluruhnya. Ya, mengembalikan seluruhnya itu mengembalikan keluarganya, hartanya dikembalikan. Nah, itu tidak dalam waktu yang lama, tidak perlu puluhan tahun. Ketika kedekatan itu sudah dibangun dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun sudah dekat dengan seorang hamba bernama Ayub, gitu, bernama Nabi Ayub ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan semuanya. Jadi luar biasa.
itu ketika kita mampu menghadirkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aktivitasnya. Jadi kalau punya masalah, hadirkan bahwa kita memang punya masalah, kita punya Allah, dekatkan diri dulu kepada Allah. Makanya kalau punya masalah, gelar sajadah, minta sama Allah, berdoa, jangan kemudian update status. Aduh, kontrak nggak berhasil nih, nggak berhasil update status, marah-marah. Nah, itu nggak akan dapat solusinya. Kalau kita punya masalah, ya sekali lagi gelar sajadah, minta sama Allah. Itu membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, berikutnya Nabi Zakaria. Wa Zakaria. Ini kan kisahnya tentang nabi-nabi semua, tapi sekali lagi kita tidak hanya melihat dari sisi dia seorang nabi, tetapi sisi dia seorang sebagai manusia. Nabi Zakaria, wa Zakaria gitu. Dan ingatlah ketika kemudian Allah juga mengisahkan tentang Nabi Zakaria. Siapa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu adalah nabi yang diberikan usia yang cukup panjang. Kemudian beliau juga punya seorang istri yang ternyata ujian kesulitan hidupnya ada pada istrinya. Kenapa? Karena istrinya disebutkan di dalam Al-Quran juga, Nabi Zakaria menyampaikan wa mro'ati akhir. Istrinya adalah seorang wanita yang mandul. Ya, istrinya tidak divonis, tidak bisa punya anak gitu. Karena wa mro'ati akhir disebutkan di dalam. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, walaupun misalnya dia sudah divonis ini, kata Nabi Zakaria, saya punya Allah gitu. Yang membolak-balikan semuanya itu Allah, bukan kemudian manusia. Makanya Nabi Zakaria, dia tidak pernah berputus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki keturunan. Jadi makanya dia berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang luar biasanya, ya kan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta, ya Allah, aku ingin memiliki keturunan. Setiap doanya dilantunkan seperti itu. Ya. Dalam ibadah, dalam setiap sholatnya selalu melantunkan. Dan yang luar biasanya dikasih kemudian dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dikabulkan di dalam sholat. Luar biasa. Makanya ini bisa menjadi dalil kenapa kita boleh berdoa di dalam sholat. Ada waktu-waktu yang memang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu oleh Rasul juga untuk kita bisa berdoa di dalam sholat. Di dalam sujud kan kita boleh berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Baqarah, Al-Maidah ya, ketika bercerita tentang tentang Nabi Zakaria ini, nah, Nabi Zakaria ini kan berdoa kepada Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keturunan. Tapi kemudian fanadatul malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala malaikat datang di dalam salatnya Nabi Zakaria. Fanadatul malaikah. Malaikat datang. Anni yubashiruka bigulamin. Kata malaikat apa? Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira. Yubashiruka. Kabar gembiranya apa? Biyahya. Engkau akan punya keturunan, bahkan keturunannya sudah diberi nama sama Allah Subhanahu wa taala dengan nama Yahya. Biyahya. Kan luar biasa. Ya, jamaah rahimakumullah. Nabi Zakaria yang istrinya divonis mandul gitu, tidak punya keturunan, tapi dia tidak pernah bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun kedekatan dengan Allah. Kesulitan hidup yang dia hadapi bukan untuk kemudian menjadi konsumsi publik, tetapi ini konsumsi dia dengan Allah. Dia dekati Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta, bahkan disebutkan Nabi Zakaria itu punya tempat khusus untuk berdoa kepada Allah. Yang dia lakukan itu setiap sholatnya dia berdoa kepada Allah. Nah, ketika ada di dalam sholatnya gitu, wa huwa qaimun yusalli, di dalam sholatnya ketika dia sedang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, datang langsung malaikat. Datang malaikat untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira. Ya Zakaria,
kan gitu. Inna nubasyiruka biyahya, kami berikan kabar gembira untukmu, engkau akan punya keturunan dengan nama Yahya. Luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah dekat dengan Allah dan Allah pun kemudian dekat dengan orang tersebut, maka Allah akan membalikkan seluruh keadaan. Itu membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria. Kemudian berikutnya, di ayat berikutnya adalah terkait dengan Nabi Yunus. Wadhannun, Nun, dan ingatlah ketika Nun itu adalah Nabi Yunus ya. Panggilan Nabi Yunus bukan kepada mungkin tidak disebutkan di sini wa Yunus, tetapi wadhannun ya. Dhannun itu, nun itu artinya sebenarnya yang mempunyai ikan paus ya. Nah, ikan paus ini adalah kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kesulitan yang dia hadapi adalah beliau ditelan oleh ikan paus kan gitu. Kalau kita baca kisahnya, kesulitan yang dihadapi beliau adalah beliau ditelan oleh ikan paus. Nah, ketika beliau ditelan ikan paus, ini di ayat ini kan beliau langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah," gitu. "Saya ini termasuk orang-orang yang zalim." Nah, ini juga bagian dari adab dalam doa. Ketika ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang zalim. Jangan kemudian merasa bahwa kita punya segala-galanya, jadi di hadapan Allah menyombongkan diri. Tidak, tetapi sampaikan bahwa kita ini adalah hamba yang zalim. Nabi Yunus itu menyampaikan, "Saya sudah zalim ini. Saya sudah berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala," sehingga kemudian Allah memberikan ujian dengan memasukkan Nabi Yunus ke dalam ikan paus. Nun ya. Wadhannun, dan ingatlah ketika yang mempunyai nun, an-nun itu adalah ikan paus ya. Dan ketika ditelan ikan paus itu, Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk dikeluarkan. Yang menariknya jamaah rahimakumullah, ketika bahasa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari ikan paus, itu bahasanya bukan "dan kami akhirnya kemudian mengeluarkan Yunus dari ikan paus", bukan dengan bahasa nun lagi, tetapi "kami menyelafanajjainahu minal gham", ya, dari gham, bukan dari nun tetapi dari gham. Apa itu gham? Gham itu adalah awan yang sangat gelap ketika menjelang mendung, itu disebut gham. Ya, jadi awan kalau kita lihat ke atas, kalau mendung, dalam kondisi mendung, itu awannya gelap dan sangat gelap sekali. Ini mendung yang benar-benar mendung, awannya sangat gelap. Nah, Allah Subhanahu wa taala membahasakan itu ketika menolong Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan paus, fanajjainahu minal gham, dan kami selamatkan Nabi Yunus itu dari gham. Jadi Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa permasalahan kita, punya kesulitan apapun, bahkan kemudian kesulitan itu misalnya seperti awan yang sangat gelap sekali, Allah pasti akan menyelamatkan kita kalau kita dekat dengan Allah. Ya. Jadi kalau kita punya kesulitan apapun, kesulitannya seperti awan yang gelap, ya, awan yang gelap hitam gitu, tidak akan kemudian ada celah untuk bisa keluar dari awan itu. Tetapi yakin ketika kita punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyelamatkannya. Buktinya Nabi Yunus saja itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan paus, dikeluarkan dalam kondisi selamat. Jadi itu yang ternyata kemudian kalau kita baca di akhirnya dari ayat-ayat ini sampai ayat ke-90, kita akan menemukan kenapa kemudian mereka akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum yusari'una fil khairati raghaban wa rahaba. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa cepat di dalam kebaikan, raghaba wa rahaba, dan mereka juga akan senantiasa menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti rahib. Rahaba itu kan rahib dari kata rahib. Jadi mereka adalah orang-orang yang ketika ada kebaikan segera cepat, tetapi juga mereka akan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti seorang rahib kepada Tuhannya. Ya, rahib-rahib itu kan mungkin pada saat itu adalah orang-orang yang memang
dekat sekali dengan Tuhan, nih. Makanya dibahasakan dengan kata rohaba. Jadi mereka orang-orang Nabi Ayub, Nabi Yunus, kemudian Nabi Zakaria itu adalah orang-orang yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka menundukkan dirinya seperti seorang rahib. Tetapi ketika ada kebaikan-kebaikan yang datang kepada mereka, innahum yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa cepat untuk mengambil kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, makanya luar biasa akhirnya kedekatan mereka terbangun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu kita ingin sekali lagi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yang sangat dekat. Nah, ketika kedekatan itu terjadi, kesulitan apapun hidup itu akan diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kemudian cara membangun kedekatan itu? Ya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang cepat di dalam kebaikan, dan ketika ada permasalahan hidup, kita menjadi rahib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah rahimakumullah, itu adalah bagian dari membangun kedekatan kita dengan Allah. Jadi seluruh aktivitas yang kita lakukan, muaranya nanti adalah kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai kepada aktivitas misalnya aktivitas kerja kita, itu sesungguhnya kita lakukan karena memang ingin kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya secara pribadi, dan mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati dan bisa kita wujudkan melalui lisan dan perbuatan kita. Memang bisa tentang iman itu terbagi menjadi tiga: ahlul qur'an, ahlul ibadah, dan ahlul qur'an. Mungkin Bapak, mudah-mudahan iman kita bisa terjaga sampai di akhir hayat kita nanti. Janji setan adalah akan membawa iman kita dalam keimanan yang tidak berapa Subhanahu wa taala. Nggak usah. Oh gitu, mungkin nggak ada pertanyaan. Nggak apa-apa sih. Ada satu atau dua pertanyaan, mungkin kalau ada bapak atau ibu yang kurang jelas mengenai iman, bisa kita diskusikan secara bersama di sini. Oh, mungkin sudah jelas semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau sudah jelas semua, mari kita bacakan doa dan doa kepada Tuhan. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah masuk sudah belum Pak? Kayaknya Sudah masuk ya?